Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sampurasun. Kembali di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Kali ini berkolaborasi tentunya dengan satu event yang begitu luar biasa, yaitu Taru Loka Festival. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Ini adalah podcast Juara yang spesial Pak Kabid, karena tentunya ini langsung di acara. Biasanya kita teks di ruangan gitu, tapi ini langsung di acaranya, luar biasa. Bersama saya tentunya Bapak Priyadi Nugroho selaku Kabid PPUP Disbun Jabar. Sehat Pak Kabid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ini sepertinya muka-mukanya ini begadang nih kayaknya abis nonton Persib nih. Nonton Persib juga, persiapan sini juga, insya Allah sehat semuanya. Luar biasa. Oke, dua yang bikin senang hari ini gitu. Yang pertama adalah Persib menang, alhamdulillah gitu ya. Yang satu lagi adalah bisa mampir ke Taruloka Festival. Ini event yang begitu luar biasa. Mungkin kita pengen tahu Pak Kabid, Taruloka Festival ini teh apa gitu. Oke, jadi gini Kang Raven. Kegiatan Taruloka ini sebenarnya diawali dari adanya ke kondisi existing kita. Jadi sebenarnya kalau periode sebelumnya itu oleh Pak Gubernur terdahulu, Pak RK, karena dengan kondisi petani kita yang rata-rata sudah berusia di atas 40, sehingga perlu ada sebuah upaya untuk menumbuh kembalikan minat-minat para generasi muda di ruang pertanian, kehutanan, juga perkebunan. Nah, jadi di program waktu itu namanya Petani Milenial yang saat ini berubah menjadi regenerasi petani itu, semangatnya adalah memunculkan kembali, memotivasi kembali para generasi muda untuk masuk ke dunia pertanian. Dulu mah Petmil gitu, sekarang mah apa namanya? Sekarang regenerasi petani. Regenerasi petani, berarti. Dalam program itu sebenarnya banyak aspek dari sisi hulu sampai hilir. Nah, kegiatan Taruloka ini merupakan sebuah kegiatan di sisi hilirnya. Artinya mempromosikan, memperkenalkan, juga memberikan kesempatan kepada petani untuk memperkenalkan kepada masyarakat Jawa Barat terkait dengan produk-produknya. Produk-produk alam. Jadi ini seperti showcasing seperti itu ya, produk-produk betul. Pertanian, perkebunan, terus juga ada apa lagi? Kehutanan, perikanan, semuanya di sini. Tumplek selama 2 hari ini, 1-2 Juni 2024. Betul. Nah kalau boleh tahu ini kan berarti kolaborasi nih, tidak hanya dari Disbun Jabar tapi juga ada dinas-dinas lain yang berkolaborasi. Dengan siapa saja? Jadi untuk kegiatan kali ini kita berkolaborasi itu khususnya untuk OPD Pokok Petmil, OPD Pokok Rekpet itu. Pertama kita sendiri penyelenggara Dinas Perkebunan, kolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Horti. Nah, di Horti ya? Distan Horti. Kedua dengan Dinas Kelautan Perikanan. Ketiga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terakhir dengan Dinas Kehutanan. Kita hadirkan semua petani-petaninya dari masing-masing dinas, kita expose di sini, mudah-mudahan bisa menjadi ajang promosi dari masing-masing petani. Wah luar biasa semuanya. Jadi gak usah kemana-mana lagi gitu lah, selama 2 hari ini langsung aja datang ke lapangan Saparua gitu ya. Karena semuanya tumplek di sini, ada dinas-dinas yang begitu luar biasa dengan produk-produk unggulan dari petani yang dihadirkan di sini ya. Pak Kabid, ini ngobrol-ngobrol nih, ada temakah gitu untuk tahun ini Taruloka Festival ini? Temanya sesuai yang ditampilkan ya. Generasi kreatif untuk masa depan. Generasi kreatif untuk masa depan. Berarti ini nyasarnya teman-teman milenial seperti itu ya? Betul, untuk para generasi muda di ruang lingkupnya pertanian. Bagaimana nih kalau ngobrolin, boleh flashback sedikit ke belakang, persiapannya seperti apa bikin event Taruloka ini? Ini mungkin yang pertama ya di Jawa Barat ya? Event ini ya? Event Taruloka pertama. Jadi kalau persiapan mungkin kita hitung-hitungan mundur ke belakang kurang lebih perlu waktu 2 bulan untuk persiapannya ya. Artinya untuk menetapkan temanya, menetapkan pangsa pasarnya, juga menetapkan siapa yang akan tampilnya, dan termasuk juga kita mencari sponsor-sponsor untuk bisa mendukung terlaksananya kegiatan Taruloka ini. Wah, luar lumayan. biasa. Termasuk promosi juga kita lakukan ke
medsos jelas lah ya. Ada Facebook, Ya. ada IG dan segala macam. Kecuali mungkin Friendster kali ya Pak ya. Friendster udah udah kemana, lupa lagi usernya. Radio juga kita laksanakan kemarin sosialisasi. Ya. Ya mudah-mudahan hari ini kita mengundang seluruh masyarakat Jawa Barat Mhm. untuk bisa hadir di Ya. kegiatan Taruloka, termasuk siapapun seluruh kalangan lah. Ya. Generasi Z, juga para owner kopi mungkin ya. Nah, Karena kita ini hadirkan dia. di sini tuh banyak bahan baku nih. Oh, oke. Kopi, mau Arabica, Ya. Robusta, Liberica dengan pengolahannya seperti macam-macam. Mangga silakan ketemu di sini dengan para petaninya langsung. Bisa seperti business matching mungkin ya. Business matching bisa langsung di sini gitu ya. Ya, termasuk Oke. dari sisi perikanan mungkin ada ikan-ikan hias yang segar, ikan-ikan segar. Dari kehutanan ada madu, Ya. dari pertanian itu mungkin ada ikan hias dan sayur mayur, Ya. beras. Itu bisa bertemu di sinilah kita bikin showcase-nya. Itu, Oke, Kak. berbicara tentang para petani yang dihadirkan nih atau exhibitor lah ya gitu ya. Ada berapa exhibitor sih Pak Kabid? Oke, itu kira kurang lebih di sini tuh kita sediakan 90 stand ya. 90 stand. 90 stand, untuk petaninya kita ada 50, kurang lebih 50 lebih lah. 50 lebih, oke. 30 itu dari ranah perkebunan, 20 itu dari dinas-dinas yang tadi kita kolaborasi. Ya. TPH, DKP, DKPP, Dishub. Oke, Jadi dari kurang mana lebih saja? Dari seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat dihadirkan? Ya, jadi 50 itu, Ya. 30 dan 20 itu dari dinas, 40 sekiannya itu dari komunitas dan UMKM. Oke, wah luar biasa berarti kalau 50 ini silakan dipilih sendiri gitu ya. Datang, explore, buktikan Ya. langsung gitu ya. Oke, karena banyak banget di sini ada exhibitor-exhibitor yang begitu luar biasa di event ini. Begitu ya Pak Kabid ya. Pak Kabid, terus juga ini kalau misalnya ngobrolin tentang target pengunjung. Salah satunya tadi ada owner-owner kopi juga boleh kesini karena ada bahan bakunya kalau kata Pak Kabid gitu ya. Siapa lagi Pak Kabid untuk target pengunjungnya nih? Kalau sasaran kita itu semua untuk generasi Z, Ya. juga para pecinta olahraga, karena kan Sabtu Minggu kebetulan di lapangan Sapporo juga merupakan sarana olahraga ya, Ya. yang menjadi tempat berkunjung Sabtu Minggu untuk olahraga. Juga para komunitas kita undang juga di sini. Jadi kalau kemarin hitungan kita itu target kita itu 2.500 orang per hari 2.500 pengunjung. Oke, berarti total 2 hari ini adalah 5.000 bahkan Insya lebih Allah, ya. insya Ditambah Allah. lagi sekarang selebrasi Persib. Mungkin Oh iya, selebrasi Persib mungkin kita akan. itu jadi apa ya? Jadi keuntungan juga ya Pak Kabid ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya capek-capek selebrasi di depan gedung sate, Silakan melipir mampir. ke sini gitu ya, silakan ya. Jajan-jajan ataupun bisnis matching boleh di sini juga gitu. Ah, luar biasa. Ini mantep banget ini yang bikin eventnya tahu gitu ya apa timeline waktunya gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Tentunya harapannya apa nih Pak Kabid dengan diadakan acara Taruloka Festival ini? Harapannya secara kami sebagai dinas, harapannya adalah bisa menjadi ajang promosi Ya. dari binaan-binaan kami, Ya. baik dinas perkebunan, dinas pertanian, dinas kehutanan, perikanan dan peternakan, itu bisa menjadi ajang promosi Nah, yang ujungnya adalah mungkin bisa meningkatkan pendapatan dari Oke. masing-masing petani. ya. Yang kedua bisa berkolaborasi, artinya pada saat kita kolaborasi menjadi semakin erat komunitas-komunitas yang hadir di sini, antar komunitas juga bisa semakin erat, bisa langsung kolaborasi untuk menyatukan generasi muda Jawa Barat untuk lebih maju, menyongsong 2045 Indonesia Emas. Luar biasa ya, itu dia ya harapannya ya. Oke, dan kalau kita lihat juga di sini ada beberapa logo-logo kayak komunitas ya di sini yang berkolaborasi gitu ya. Ada MC BDG salah satunya gitu ya. Ini menggait juga komunitas gitu seperti itu. Oke, seberapa penting sih komunitas di Taruloka Festival ini, Pak Kabid? Kalau untuk komunitas itu sebenarnya kita kan merupakan di kegiatan event ini Taruloka bisa sebagai penarik massa. Artinya pengunjung bisa bertambah dan juga kita menjadi
banyak kolaborasi lagi nih. Oke. Koneksi-koneksi nanti ke depannya kita ada oke. kegiatan event-event sama gitu. Oke, jadi diharapkan nih untuk komunitas-komunitas di Jawa Barat gitu ya, yang biasanya punya acara rutin, Betul. tolonglah dipindahkanlah acaranya di tanggal 1-2 ini gitu ya. Nanti ke depan pun mungkin kita komunitas-komunitas yang belum kita rangkul, belum sempat kita rangkul, kita akan rangkul lagi untuk event-event ke depannya. Wah, luar biasa. Ini adalah angin segar untuk para komunitas yang ada di Jawa Barat gitu ya. Oke, termasuk mungkin nanti ada komunitas-komunitas otomotif mungkin ya. Ya. Ada ownership kayak gitu kan ya. Oke, komunitasnya gitu kan bisa dikolaborasikan apa nanti. Oke, inovasi atau tren baru apa yang diperkenalkan Pak di acara ini? Kira-kira ada nggak sih yang update gitu? Oke, kalau misalnya petani milenial kan kita sudah tahu banget ya dengan slogannya yang rezeki kota tinggal di desa bisnis mendunia. Bisnis mendunia. Gitu. Ya. Nah, kalau inovasi ya mungkin kolaborasi itu sebuah inovasi kan. Iya. Artinya selama ini mungkin kami pribadi di Dinas Perkebunan itu kalau ada event selalu mandiri. Artinya ya hanya hadir kita-kita aja. Walaupun dulu kita sempat terkendala karena pandemi Covid ya. Betul. Dan dulu terbatas kita banget ya Pak ya. Walaupun sebelumnya di 2019-2018 kita ada kegiatan dulu namanya Jabar Lautan Kopi. Kalau masih ingat Jabar Lautan Kopi. Jabar Lautan Kopi? Itu Disbun juga dulu penyelenggaranya. Luar biasa, oke. Jabar Lautan Kopi, Bandung Tea Festival waktu itu dulu itu. Cuman pada penyelenggaraannya memang masih internal gitu kan. Oh oke. Nah, untuk periode sekarang setelah pasca Covid pandemi, kita banyak melaksanakan kolaborasi. Jadi pada saat, contoh kemarin BJGF yang tahun lalu 2023, kita juga menghadirkan beberapa komunitas hadir di situ. Oh, oke. Hari ini kita hadirkan juga beberapa komunitas, nanti event ke depan kita yang terdekat bulan Juli, kita ada namanya Aroma Senja. Itu Aroma khusus Senja. untuk tembakau. Oke. Kita laksanakan di Sumedang bulan Juli. Kita juga undang juga komunitas-komunitas ke sana. Luar biasa. Oke, itu khusus ya Aroma Senja seperti itu. Namanya Aroma Senja. Oh mantap nih, udah di-spill nih sama Pak Kabid nih event-event apalagi terus kalender eventnya dari Disbun Pak Kabid. Mungkin yang terdekat itu. Apakah ada lagi West Java Garden Festival? Itu kita masih menunggu info lebih lanjut. Oh oke. Nanti kita informasikan di IG-nya Disbun. Asik, jadi di follow langsung IG-nya Disbun ya. Oke, Disbun Jabar. Oke, apakah Taruloka ini akan menjadi event mungkin tahunan mungkin Pak Kabid? Mengingat ini kalau saya lihat sih eksibitornya banyak juga gitu ya. Beberapa mitra strategis juga hadir juga di sini. Komunitas juga dilibatkan gitu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita memberikan nama satu event itu keinginannya mah tidak hanya satu kali tahun ini saja. Jadi satu nama untuk satu event enggak gitu ya? Satu nama untuk seterusnya. Seterusnya, oke. Tahun ini mungkin kita namakan Taruloka 2024. Nanti ke depan kita namakan Taruloka 2025 dengan temanya yang lain lagi. Oke. Jadi istilahnya nanti Disbun punya satu tag, punya judul tetap. Ada brand eventnya brand gitu ya? Brand eventnya Taruloka. Ya. Oke, luar biasa. Nah, selama pelaksanaan dan terus juga persiapan, apa yang paling diingat sama Pak Kabid nih? Oke, ada kejadian-kejadian yang unik kah gitu? Boleh diceritain, ini mah sesi santai aja Pak Kabid. Oke, boleh dicurhatin gitu Pak. Settingan acara ya. Settingan acara, oke. Kenapa tuh? Biasalah settingan acara. Apalagi kalau misalkan sudah bertemu dengan pas kita udah buka pendaftaran. Ya. Ada yang minta di stand nomor sekian, ada yang minta di stand nomor sekian. Request ya? Ya. Satu sisi kita juga membuka open booth, tapi satu sisi juga kadang kan banyak penyesuaian ya kalau di pemerintahan ini ke sini, ini ke sini. Betul. Nah itu harus pintar-pintar kita memberikan reasoning ke pihak-pihak luar. Luar biasa, oke. Berarti challenge-nya itu, apalagi challenge-nya Pak Kabid? Apalagi ya, banyak semuanya. Banyak semuanya. Dari awal sampai akhir itu sebuah kisah yang... Ini konon katanya kalau misalnya acara pertama kali itu pusingnya let's say boleh dibilang 80%. Tapi kalau misalnya event yang untuk kedua kali, ketiga kali itu mungkin akan berkurang sekitar 60% atau 50%. Karena sudah ada blueprint dari sebelumnya. Karena event yang pertama itu biasanya kita selain menyelenggarakan event,
menyelenggarakan juga SOP-nya atau blueprint-nya seperti itu ya Pak Kabid ya. Jadi insya Allah tahun 2025 lebih enak lah buat kita. Lebih enak lagi, lebih jos lagi ya Pak Kabid. Oke, Pak Kabid kira-kira apa harapan kedepannya dengan diadakan Taruloka Festival 2024 ini nih Pak Kabid? Harapannya tadi mungkin ya terpromosikannya Ya, produk-produk petani Jawa Barat yang terbaik yang hadir di sini bisa dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, bisa dikenal oleh komunitas, bisa dikenal oleh business owner mungkin ya. Ya intinya itu mungkin secara kedinasan. Yang selanjutnya terbentuk kolaborasi. Itu semakin menguat antara kita kedinasan di sisi pemerintahan juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Jawa Barat. Oke, saya nggak yakin apakah Pak Kabid apal semua exhibitor dari tiap-tiap dinas, tapi saya pengen nih dari Disbun apa yang jadi unggulannya di sini yang hadir? Unggulan dari Disbun. Jelas yang paling lagi booming sekarang mah kopi kan. Kopi ya, karena kita juga tahu kemarin juga ada barista international second runner up kalau nggak salah ya. Ya ketiga. Ya ketiga second runner up ya. Di lomba di Chicago itu dengan mengangkat kopi dari Sumedang. Untuk variannya itu Liberica Excelsa. Liberica Excelsa, oke. Itu yang diangkat oleh Rian Wibawa di kompetisi di Chicago. Oke. Jadi kopi ya yang jadi andalannya. Ada juga teh. Ya. Kita juga hadirkan pelaku petani-petani teh. Ada yang petani teh yang di sebelah sana tadi Hanesline Mountain, juga ada Artisanti. Artisanti itu nanti ada di sebelah kiri saya. Oh oke. Silakan para pengunjung bisa merasakan seperti apa komoditas-komoditas yang terbaik di Jawa Barat yang kita hadirkan di event Taruloka ini. Oke, wih mantap. Terakhir, last but not least gitu ya. Oke, terakhir nih di podcast Juara ini. Mungkin apa himbauannya ataupun yang ingin disampaikan untuk wargi Jabar yang tentunya juga menyaksikan lewat YouTube ataupun mendengarkan lewat Spotify di podcast Juara nih, Pak Kabid. Hadirilah, jadi kalimatnya mengundang nih. Mengundang. Ayo, sebutannya apa? Untuk para wargi Jabar. Wargi Jabar. Jadi kepada para wargi Jabar, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan menyelenggarakan event Taruloka. Kami mengundang seluruh wargi Jabar untuk bisa hadir di lapangan Saparua hari Sabtu Minggu tanggal 1-2 Juni 2024 untuk menikmati produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, produk-produk perikanan, kehutanan dan pertanian yang terbaik yang kita hadirkan di Jawa Barat untuk disaksikan, dikunjungi dan dinikmati. Oke gitu. Sekali lagi boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Pak Priyadi, Kabid PPU Disbun Jabar. Baik tentunya wargi Jabar, demikianlah bincang-bincang seru kita tentunya di podcast Juara bersama dengan Bapak Priyadi Nugroho, Kadis PPU Disbun Jabar. Dan tentunya juga kita akan kembali lagi tentunya dengan podcast Juara lainnya dengan tema yang berbeda tentunya. Saya dan Pak Priyadi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.